Lalu ada juga warga Brazil yang mengatakan begini ya, sudah cukup, tempat itu tidak punya sumber daya, itu daerah miskin katanya. Bukan Komnas HAM-nya Brazil bertemu dengan presiden. Kalau memang ada yang ingin menempuh jalur hukum, tapi kata Bapak Yusril ya, Brazil itu tidak bisa menuntut Indonesia. Itu relawan loh, kawan-kawan itu relawan, nggak ada gajinya, bahkan mereka sedang menyabung nyawa sendiri. Ada seorang warga Brazil ya, kita tidak tahu apakah di podcaster atau enggak, ini beredar di media maya yang mengatakan ayah dari Juliana Marins ini marah dengan menggebu-gebu. Kenapa tidak kau saja yang datang ke Indonesia dan menyaksikan sendiri penyelamatan anakmu? Precisava morrer a Juliana? Questiona Manuel Marins. Precisava o pai da Juliana ir lá para eles fazerem alguma coisa? Lalu ada juga warga Brazil yang mengatakan begini ya, sudah cukup, tempat itu tidak punya sumber daya, itu daerah miskin katanya. Sayangnya ada kesalahan dalam informasi, tetapi jika tidak mendapatkan semuanya yang diinginkan, terserah mereka untuk menggunakan ini sebagai contoh atau untuk menghindari kejadian seperti ini. Halo guys, apa kabar semuanya? Ya seperti yang kita tahu ya, kasus penembakan dari Juliana Marins ini memang sudah ada di Brazil. Bahkan pada saat pemakaman ya, pada saat proses pemakaman Juliana Marins di Brazil, ayahnya tetap menyalahkan pemerintah Indonesia, ayahnya tetap menyalahkan tim penyelamat dari Indonesia yang dinilai lambat sekali untuk menyelamatkan anaknya. Mungkin kalau pergerakan dari tim penyelamat ini cepat, nyawa anaknya kemungkinan bisa untuk bertahan hidup. Tapi ini sangat sayangkan mereka lambat katanya. Muito íngreme. Certamente Juliana não aguentaria muito tempo ficando ali com aquele declive tão grande. Mas se a Defesa Civil tivesse sido acionada imediatamente, certamente daria tempo de chegarem lá. Só que foi acionada tardiamente. Os protocolos do parque são muito ruins, muito mal feitos. E eu obtive da vice-governadora lá de Lombok, que nos recebeu, fiz questão de nos receber, de nos convidar. E posteriormente eu soube pela embaixada que o próprio governo central da Indonésia estão revendo os protocolos. E eu disse para eles, olha, se vocês conseguirem fazer essa revisão dos protocolos e evitar que novas mortes aconteçam, eu vou sentir que a vida da Juliana, a morte da Juliana, não foi em vão, porque ela certamente evitará muitas outras mortes. Um mês antes da Juliana morrer, já tinha havido uma morte lá. Uma pessoa de 57 anos havia morrido. Uma semana depois, um outro rapaz caiu, mas esse conseguiu sobreviver. Nós fizemos uma conta por alto, foram mais de 150 acidentes. Ada seorang warga Brazil ya, kita tidak tahu apakah di podcaster atau enggak, ini beredar di media maya yang mengatakan ayah dari Juliana Marins ini marah dengan menggebu-gebu. Kenapa tidak kau saja yang datang ke Indonesia dan menyaksikan sendiri penyelamatan anakmu? Precisava morrer a Juliana? Questiona Manuel Marins. Precisava o pai da Juliana ir lá para eles fazerem alguma coisa? Ele lamenta a negligência com revolta. Não custa muito dinheiro, ele disse. Bastaria uma corda ou guarda-corpo nos 200 metros finais. Algo simples, barato, que poderia ter evitado a tragédia. O pai afirma, ela provavelmente caiu naquela parte que afunila e critica a ausência de cordas ou qualquer proteção na área mais perigosa da trilha. Segundo ele, o hábito do fumo é muito comum na Indonésia. Mas questiona, isso justifica deixar uma turista sozinha numa trilha como aquela? Juliana não está mais presente fisicamente, mas o pai diz ela está presente espiritualmente no coração da gente. E deixa o apelo, isso não pode se repetir. Ele reforça, o sorriso das fotos era espontâneo, ela era assim. E lembrava da filha acordando com um "Oi, papi, tudo bem?" todos os dias. Pouco tempo antes do acidente, o pai e a mãe de Juliana estavam na Chapada Diamantina. Ele contou isso com a voz embargada durante a entrevista. Komentar warga Brazil atas ucapan dari ayah Juliana Marins selesai pemakaman yang terus menyalahkan pemerintah Indonesia, yang terus menyalahkan tim penyelamat Indonesia yang kurang cepat menyelamatkan anaknya. Komentar warga Brazil begini, saya pikir tidak masuk akal baik dalam kasusnya maupun dalam kasus ini yang mungkin timbul jika negara menanggung biaya dalam bentuk apapun. Jika Anda memilih kegiatan dan olahraga yang berisiko, ambillah resikonya. Bukan negara yang harus menanggung apapun, kata warga Brazil kepada ayah Juliana Marins. Warga Brazil lain berkomentar, ayahnya pergi ke pemakaman untuk konser rock atau apa ini? Sepertinya mereka mencoba mendapatkan sejumlah uang dari pemerintah, disitulah saya mengatakannya, ungkap warga Brazil. Kata warga Brazil yang lain begini,
Brazil bukanlah Swiss, kami juga membuat kesalahan. Berhentilah mengkritik seluruh bangsa atas kemalangan yang bisa terjadi pada siapa saja. Komentar warga Brazil lain begini pada ayahnya. Itu pulau jauh sekali dari segalanya. Itu pulau bahkan di Jepang pun, jika terjadi sesuatu di pulau, jaraknya sangat jauh, sulit untuk menghubungi pemadam kebakaran atau tim penyelamat. Butuh waktu lama dan biaya yang mahal untuk sampai ke sana, dan itu sebuah pulau. Bagaimana kau bisa menyalahkan ini? Kata warga Brazil. Ela voltou falecida. O caso trata-se de despreparo, trata-se de descaso com a vida humana, trata-se de negligência, trata-se de precariedade dos serviços daquele país. Infelizmente, é um país turístico, um destino turístico mundialmente conhecido, um país que depende do turismo para sobreviver, deveria ter mais estrutura. Seperti diketahui, pemerintah Brazil melalui Kantor Pembela Umum Federal atau DPU membuka peluang menempuh jalur hukum internasional terkait kematian tragis Juliana Martins saat mendaki Gunung Rinjani. Mereka menduga ada unsur kelalaian dari otoritas Indonesia dalam insiden tersebut. Kami berduka cita ya. Kalau ada ruang yang salah, kami minta maaf ya. Kami akan perbaiki. Tapi kalau memang tadi betul saya belum cek ya apakah memang ada tuntutan hukum ya, tentu itu sebagai hak ya, dan kita akan coba pertanggungjawabkan ya dengan apa yang memang kita lakukan. Tapi insya Allah sekali lagi ya, itu relawan loh, kawan-kawan itu relawan, nggak ada gajinya, bahkan mereka sedang menyabung nyawa sendiri. Ada tadi mereka ada equipment katanya itu yang tempat megang itu tuh udah longgar kena sakit sering dipakai, itu preset itu mereka hilang gitu. Tapi sekali lagi lah ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat semua pihak. Kita dengar nanti mungkin ada pembicaraan di sela-sela pembicaraan bilateral antara Presiden Prabowo dengan Presiden Brazil mungkin akan dikemukakan, tapi saya yakin bahwa Kementerian Luar Negeri juga sudah memberikan banyak masukan kepada kedutaan kita di Brazil untuk mengikuti perkembangan tahap atas kasus ini. Kami juga menyimak dengan seksama berbagai statement yang dikeluarkan oleh badan yang disebut dengan Federal Public Defender's Office of Brazil atau FPDO. Yes. Jadi lembaga ini sebenarnya adalah lembaga negara independen di Brazil, kira-kira sama dengan Komnas HAM di sini. Sampai saat ini pemerintah Republik Indonesia tidak atau belum pernah menerima adanya surat atau nota diplomatik resmi dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan kasus kematian dari Juliana Martins. Kira tidak pada level presiden untuk ketemu badan kayak Komnas yang ada di Brazil. Ya. Tapi kalau misalnya keluarganya saya belum tahu, itu pribadi ya. Dan kita juga belum menerima ada permintaan seperti itu. Nah guys, seperti kita tahu ya, kemungkinan Presiden Prabowo juga akan membahas hal ini dengan Presiden Brazil. Dan Presiden Prabowo memang sedang ada di Brazil dalam pertemuan BRICS 6-7 Juli mendatang. Ya, kemungkinan akan dibahas. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, yaitu Bapak Yusril Ija Mahendra. Nah, Pak Yusril ini juga mengatakan bahwa mengenai tuntutan dari keluarga Juliana dari Juliana di Brazil, ingin menuntut Indonesia tentang kematian putrinya di Gunung Rinjani di Indonesia. Bapak Yusril ini juga mengatakan bahwa yang menuntut itu bukan pemerintah dari Brazil, bukan pemerintah resmi Brazil. Artinya ini adalah badan hukum seperti Komnas HAM Indonesia, badan independen yang menuntut ini ke Indonesia. Tentu sebagainya tidak etis kalau memang Komnas HAM-nya Brazil itu bertemu dengan presiden. Tentu ini harus dibahas secara bilateral, mungkin presiden dengan presiden atau menteri luar negeri dengan menteri luar negeri, bukan Komnas HAM-nya Brazil bertemu dengan presiden. Kalau memang ada ingin menempuh jalur hukum. Tapi kata Bapak Yusril ya, Brazil itu tidak bisa menuntut Indonesia. Ia menekankan bahwa Indonesia tak bisa dituntut ke Inter-America Commission on Human Rights atau IAHCR, sebab Indonesia bukan bagian dari Indonesia IAHCR. Jadi ini tentu akan berkelit. Tapi Bapak Yusril mempersilahkan jika ingin mendalami kasus ini secara bersama,
tentu ini akan dilakukan secara terbuka dan fair. Nah, lalu ya di depan awak media pada saat setelah pemakaman Juliana, yaitu ayahnya Juliana ini mengatakan mengkritik pemerintah Indonesia. Ya sekali lagi kita bukan anti kritik ya guys ya. Bahkan ini bisa dijadikan pembelajaran karena Bang Agam Rinjani ini dan tim sudah dipanggil oleh Kementerian Kehutanan tentang konservasi alam soal fasilitas wisatawan untuk pendakian gunung dan keselamatannya. Bahwa infrastruktur rescue dan keamanan dan tanda-tanda bahaya di pendakian pegunungan memang harus mumpuni dan dipenuhi. Tapi warga Brazil sendiri juga berkomentar, pada saat akan mendaki gunung di Indonesia sudah melakukan penandatanganan di Gunung Rinjani pada saat melakukan di pintu masuk. Segala bentuk resiko, kesiapan diri, mental tentu sudah tercantum di dalamnya. Jika siap, resiko terkecilnya mungkin terjatuh dan patah kaki, dan resiko terbesarnya adalah kematian seperti ini. Tapi warga Brazil ada yang sepaham dan ada yang tidak. Warga Brazil yang tidak sepaham bahkan menuding pemerintah Indonesia, dalam hal ini pengelola Gunung Rinjani, menjual konservasi alamnya kepada turis asing, seolah-olah ini menjadi gunung yang mudah untuk didaki kepada siapapun yang cukup umur. Padahal sudah jelas tertera, mendaki gunung adalah penuh dengan resikonya. Tidak perlu di gunung itu rendah atau setinggi apapun. Nah, warga Brazil ini justru ada yang mengecam ayah dari Juliana Marins, tapi juga ada yang mendukungnya. Ya, seperti biasalah. Seperti apa tanggapan kalian tentang video ini yang masih terus panas di netizen warga Brazil yang juga menjelek-jelekan Indonesia tanpa mereka sadari kalau ternyata negara mereka juga penuh dengan keterbatasan dan ketidaksempurnaan. Contohnya, balon udara yang meledak yang menewaskan wisatawan asing di dalamnya. Silakan berkomentar.